Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 nih ingin membahas dan menuntaskan presentasi kami terkait dengan materi dampak perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan kami buat memperkenalkan anggota-anggota kami ya. Jadi, yang pertama anggota kami ada Nabil, ada Fahri, ada Salman, ada Torik, dan yang terakhir bos kita nih, Absal Sanian Nafi. Oke teman-teman, lanjut aja ke pembahasannya ya. Kita langsung masuk nih. Nah teman-teman, di sini kakak ada pertanyaan nih. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang imperialisme dan kolonialisme? Yo, ada yang tahu nggak? Nah, langsung saja ya. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme adalah sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Nah, jadi itu kolonialisme itu dia itu merupakan suatu sistem pemerintahan yang menguasai rakyat dan dengan sumber dayanya, tapi masih berhubungan dengan negara lain, teman-teman. Sedangkan imperial imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara-negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contoh imperialisme ialah ketika sebuah negara menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Jadi, posisinya di sini bentuk imperialisme itu jika suatu negara itu menduduki sebuah tanah atau milik negara lain, dan dengan cara itu mereka menaklukkan tanah-tanah tersebut atau daerah-daerah tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk kolonialisme. Bentuk-bentuk kolonialisme itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, koloni eksploitasi, koloni penduduk, koloni deportasi, kolonialisme kelebihan penduduk, dan yang terakhir, kolonialisme sekunder. Kita bahas dulu yang pertama, koloni eksploitasi. Koloni eksploitasi yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diperas habis tenaga penduduknya dengan cara paksa atau kerja rodi. Jadi teman-teman, eksploitasi itu suatu pemerintahan mungkin kita sebut itu menguasai sebuah daerah atau wilayah lalu mempekerjakan paksa para penduduk-penduduk tersebut dan mengambil sumber daya alamnya. Lalu tujuan mereka tersebut ialah untuk kepentingan negara sendiri. Gitu teman-teman. Yang kedua ada koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir masyarakat pribumi yang kemudian digantikan oleh pendatang sehingga membuat penduduk pribumi terabaikan. Jadi teman-teman, koloni penduduk itu yaitu sebuah pemerintahan atau kita bisa sebut kubu menguasai suatu daerah atau wilayah baru, lalu mereka mengusir pribumi-pribumi atau warga sekitar yang memang berada atau warga asli dari daerah tersebut, lalu mendatangkan pendatang-pendatang asing sehingga hal tersebut membuat warga pribumi atau penduduk pribumi terabaikan. Lalu yang ketiga ada koloni deportasi. Koloni deportasi yaitu suatu daerah atau wilayah koloni yang dijadikan sebagai tempat untuk membuang narapidana yang tidak dapat tertangani oleh pemerintah. Nah, jadi teman-teman, koloni deportasi itu memiliki wilayah tersendiri yang dimana di situ dikhususkan untuk menaruh atau menempatkan para narapidana, para tahanan yang tidak tertangani oleh pemerintah. Kebanyakan narapidana yang punya hukuman seumur hidup. Nah, jadi rata-rata yang ada di wilayah koloni deportasi ini itu rata-rata adalah narapidana yang punya hukuman seumur hidup. Mereka juga dijadikan tenaga kerja tanpa diberikan bayaran sebagai ganti dari keharusan pemerintah memberi makan mereka seumur hidup. Lanjut ke kolonialisme kelebihan penduduk.
yaitu bentuk kolonialisme di mana penguasaannya suatu daerah atau wilayah ditujukan untuk menampung kepadatan penduduk. Yang terakhir, kolonialisme sekunder, yaitu bentuk kolonialisme di mana daerah yang dikuasai akan dijadikan sebagai kepentingan militer atau strategi perang. Nah, kolonialisme sekunder ini beda nih teman-teman. Kenapa? Karena wilayah ini dikuasai dan digunakan sebagai kepentingan militer, seperti contohnya pangkalan militer, lalu tempat latihan militer, dan sebagainya. Dan jika kita masuk ke bentuk-bentuk imperialisme, bentuk-bentuk tersebut dibagi menjadi 3, yaitu imperialisme modern, imperialisme kuno, dan yang terakhir imperialisme ultramodern. Imperialisme kuno atau disebut juga dengan Asian imperialism adalah imperialisme yang terjadi kurang lebih sejak 1500 Masehi yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Semboyan dari masa ini ialah 3G atau disebut juga gold mendapatkan kekayaan, glory mencapai kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Imperialisme ini dipelopori oleh Portugal dan Spanyol. Dan teman-teman, jadi di sini imperialisme kuno itu berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Dan tujuan mereka yaitu mendapatkan kekayaan, mencapai kejayaan pada suatu daerah, dan menyebarkan agama-agama mereka. Yang kedua ada imperialisme modern. Imperialisme modern disebut juga dengan modern imperialism. Ialah imperialisme yang terjadi pada saat awal revolusi industri 1500 Masehi sampai dengan akhir Perang Dunia pada 1942. Yang ketiga, dan yang terakhir nih ya, imperialisme ultramodern, yaitu neokolonialisme, adalah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia II sampai sekarang. Imperialisme ini lebih mengutamakan penguasaan ideologi, mental, dan psikologi. Jadi, neokolonialisme ini lebih mementingkan pada suatu penguasaan ideologi, mental, dan psikologi suatu daerah, masyarakat, penduduk, bahkan wilayah-wilayah tertentu. Oke, lanjut kita ke penyimpangan. Penyimpangan, ide gagasan yang mulia tersebut pada akhirnya terjadi penyimpangan pada pelaksanaannya. Penyimpangan terjadi pada program irigasi. Penyimpangan tersebut terjadi di tiap gagasan program. Pada program irigasi, penyimpangan terjadi pada pemilihan tanah-tanah yang dibuatkan irigasi. Nah, teman-teman, penyimpangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penyimpangan pada program irigasi, program imigrasi, dan yang terakhir program pendidikan. Kita masuk ke program irigasi. Penyimpangan terjadi pada pemilihan tanah-tanah yang dibuatkan irigasi. Maksudnya, tanah-tanah yang dipilih hanya tanah-tanah subur untuk perkebunan swasta milik Belanda. Tanah perkebunan milik rakyat pun akhirnya tidak teraliri air dari saluran irigasi yang telah dibuat. Lalu, program imigrasi, penyimpangan pada pemilihan wilayahnya di luar Pulau Jawa. Jadi itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada suatu pemerintahan atau daerah itu di luar kekuasaan atau di luar daerah Pulau Jawa, teman-teman, yakni pada daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal tersebut terjadi lantaran adanya permintaan besar akan tenaga kerja yang dibutuhkan di daerah tersebut, seperti perkebunan di Sumatera, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lainnya. Di daerah tersebut, rakyat Nusantara dijadikan sebagai kuli kontrak, sedangkan emigrasi yang ditunjukkan ke Lampung bersifat menetap. Dan yang terakhir, program pendidikan. Akhirnya, hanya menghasilkan tenaga-tenaga administrasi yang terampil dan murah. Selain itu, pendidikan itu dibuka hanya untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang kalangan mampu. Nah, teman-teman, pada saat itu, tenaga-tenaga administrasi itu sangat terampil dan dibiayai cukup murah. Selain itu, pendidikan pada saat itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang kaya yang mampu dan warga-warga atau anak-anak pegawai. Hal tersebut akhirnya melahirkan diskriminasi pendidikan dengan membedakan kelas pendidikan. Dan yang terakhir, pembahasan kesimpulan. Kesimpulan tentang kolonialisme dan imperialisme kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah menguasai dan menaklukkan. Selain menguasai dan menaklukkan,
kolonialisme dan imperialisme juga mengeksploitasi sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki agar memperoleh salah satu dari 3G, yaitu semboyan gold, glory, dan gospel. Pembahasannya, kolonialisme adalah suatu penjajahan yang menjadi hanya tidak Pembahasannya, kolonialisme adalah suatu penjajahan yang menjajah tidak hanya manusianya, dalam artian semuanya, mulai dari manusia hingga alam yang dikuasai namun masih memiliki hubungan dengan negara yang dijajah tersebut. Imperialisme tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan kolonialisme. Kedua paham tersebut sama-sama memiliki paham untuk menguasai, menjajah, menaklukkan. Bedanya, kalau kolonialisme lebih tersuat menjadi satu negara, sedangkan imperialisme lebih bersifat untuk menaklukkan suatu negara ke negara lainnya. Imperialisme dan kolonialisme keduanya bahkan meliputi bermacam sektor. Namun yang paling mendatangkan gold adalah kolonialisme dan imperialisme di bidang perdagangan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa datangnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia tujuannya adalah menguasai, menjajah, dan menaklukkan. Selain itu juga mengambil kekayaan gold yang dimiliki Indonesia. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian dari presentasi kami dan video pembelajaran kami. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semua. Thank you so much for everyone. Dan kita tutup dengan hamdalah dan salam. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman.